Oke, sampai ketemu lagi. Kita akan lanjutkan materinya. Jadi di sini kita akan kemarin terakhir itu kalau tidak salah di video yang ketiga itu menampilkan database ya. Nah, yang sekarang kita akan membuat database atau create. Nanti ada form inputan, nanti kita isi, kemudian isian itu bisa disimpan dalam database create ya. Oke, ini kemarin kita sudah membuat form. Ini ada form kelas, di sini sudah saya sediakan listnya menggunakan select ya, select kelas ini pakai form control. Nanti di sini muncul listnya. Coba saya buka. Ini saya localhost UKK namanya apa ya? Oh, RPL 22 RPL. Oh, ya. Oke, jadi ini saya akan admin. Ya, sudah masuk ya, ini sudah masuk. Database-nya ini juga sudah connect dengan apa? Dengan yang ada di MySQL. Tinggal ini ya. Jadi inputannya ini akan kita klik simpan itu bisa ya. Terus terang yang ini belum bisa di ini ya. Nama lengkap simpan ya, nggak ngapa-ngapain. Jadi di sini nambah ya, ini tarif pun di sini tidak nambah karena memang belum selesai kita konfigurasi. Jadi kita akan konfigurasi dulu caranya. Ini masing-masing form itu kan ini ada 4 ya. Di form ini ada NIS, nama, jurusan, dan kelas. Ini masing-masing kotak ini harus kita kasih sebuah nama. Dan nanti kita berikan variabel juga. Nanti saya memasukkan tulisan di sini. Tulisan yang dimasukkan itu disimpan dalam variabel. Oleh karena itu seperti di kolom yang kelas nih ya, saya kasih variabel namanya kelas. Jurusan juga sama, namanya jurusan. Itu untuk yang NIS juga sama, kita akan berikan namanya ya. Nah, memberi namanya di mana? Ini kan sudah ada nama, value, NIS-nya sudah dikasih nama. Oh, sudah ya? Ternyata sudah. Ini sudah kita kasih nama. Ini juga yang nama ternyata juga sudah. Seperti ini. Ketika sudah berarti kita tinggal cek ya. Cek di kolom ini. Nah, ini. Buat submitnya sudah kita kasih nama belum? Oh ya, ini sudah. Kita kasih nama simpan. Kemudian resetnya juga kita kasih nama reset. Oke, ya. Nah, oke. Kalau sudah berarti kita tinggal nama ini sudah 4-4-nya kita tinggal berikan coding ya. Coding untuk apabila kita akan menyimpan. Jadi saya nulisnya di sini aja. Ini kan sudah ada PHP di atas. Enter ya. Jika tombol simpan klik ya, klik dalam artian datanya diisi ya. Jadi kalau sudah diklik bisa ngapain dia? Kita kasih kondisi if I set biasa, ya. If I set, kemudian kita metodenya pakai pause. Ya, jadi kita pause. Kenapa pause? Karena tombol simpannya tadi kita klik. Jadi
kita posting ya. Ketika tombolnya diklik, ya kita ngirim sesuatu ke database gitu. Jadi post ini harus ada dolarnya dulu muncul makanya. Nah, harusnya muncul post, kemudian ini kurung siku. Nah, namanya ini kita cek namanya formnya tadi. Nah, ini ketika dipencet simpan namanya apa nih? B simpan. Berarti ini ditulis dengan B ini ya. Jika diklik ngapain? Nah, kita kasih kurung kurang buka, kurung kurang tutup. Oke. Nah, ini di sini ada beberapa metode yang akan saya jadikan satu. Jadi mulai dari simpan, kemudian jika hal yang lainnya ya. Jadi saya sudah jadikan semuanya satu keseluruhan, tapi tetap dibagi menjadi beberapa tahap. Jadi ini setelah kita klik simpan harus bisa ngapain lagi. Nah, di sini saya sudah kasih komentar akan melakukan pengujian apakah data akan diedit atau di ini tidak ada pilihannya di user interface-nya tidak ada. Tapi ini apa istilahnya pertanyaan untuk kita membuat sebuah coding aja. Codingnya biar bisa plural bagus ya. Jadi dalamnya saya kasih if lagi. Jadi jika ini disimpan, nanti ada pengujian apakah diedit atau disimpan. Nah, karena tadi sudah di post, sudah kita kirimkan, di sini kita lakukan adalah metodenya get. Getnya apa? Getnya di sini hal. Ya, jadi ini saya kasih keterangan hal. Bolehlah yang lainnya. Ada enggak hal? Coba dicek. Hal enggak? Sepertinya enggak ada. Hal. Dengan ini ada hal yang kita enggak ada. Ya, memang enggak ada. Jadi modelnya ini kita kasih apa? Kasih nama tersendiri. Sama seperti ini. Kemarin kita bikin ini logo aja. Nah ini bikin sesi user web ya. Tuh kita kasih saya kasih nama user. Begitu juga di dashboard. Di sini saya masukkan namanya hal. Nah ini tinggal kita samakan. Nah jadi ketika ini nanti edit, ya, ketika edit ngapain? Nah kita kasih kurung kurang lagi. Agak jelimet ya. Nah, jadi tapi ikuti aja dulu. Nanti kalian akan paham di breakdown pelan-pelan. Kemudian jika diedit berarti di sini berarti kita akan tinggal kita tulis seperti ini. Kita masukkan query-nya MySQLi query seperti biasa. Karena sudah kita include koneksi, koneksinya kita panggil lagi ya. Jadi ini ya koneksinya muncul. Kemudian, nah ini karena edit itu rumus MySQL-nya itu kalau menampilkan database kan pakai select ya, select bintang from bla bla bla. Nah kalau edit itu pakainya update. Nah, di update tulis saja update. Tabelnya namanya apa? Kita cek dulu ya. Saya agak lupa. Kenapa lupa? Karena di pertemuan di kelas saya selalu bikin database baru biar nggak salah aja. Nunggu itu. Jadi update kalau nggak salah ya.
namanya itu tabel siswa. Set. Ya, tabel siswa set apanya? Pertama dari NIS-nya. Coba kita cek. Ini database-nya namanya apa? Kita cek. Oh, nama database ini di BUKK. Berarti harus di BUKK. Ini. Oh ya, nama tabelnya ini siswa. Sudah ada isinya belum tabel siswa? Oh, sudah ada ya. Ini tabel siswa. Saya tinggal masuk ke sini, bukan tabel siswa tapi siswa. Seperti ini. Kemudian kita set ya. Set. Ini biar mudah membacanya, saya ya. Jadi enter. Ya, tab. NIS ya. NIS sama dengan NIS belum. Baik, betul ya. Jadi set. Ini betul NIS ya. Kita masukkan NIS-nya. NIS sama dengan ini kasih metodenya post ya. Ini post, kenapa kok di post ya? Kenapa di post atau diunggah ya? Diunggah dari ini. Nama tabelnya apa ya? Itu namanya tadi kita cek dulu ya. Ini itu namanya ini ya. Namanya tenis, berarti ini juga T1. T1 namanya tenis. Kemudian koma. Enter ya. Harusnya bisa panjang, maksudnya biar enak dilihat aja. Kemudian nama di sini tulisannya gimana? Oh, sorry, ini listnya besar semua ya. Jadi ini menyesuaikan dari database kita ya. Nah, terus database saya namanya ini yang besar ya. Ini kemudian di post lagi. Kenapa post? Seperti yang saya jelaskan tadi, kolom nama yang ada di database akan diisi dari teks yang atau post dari T nama yang ada di form. Post ini begini, kasih begini, kasih koma dulu biar tidak lupa. Langsung aja tulis itu T namanya apa tadi? T nama kecil ya. Terus yang ketiga juga sama, saya copy paste saja. Seperti ya kan? Tinggal saya ganti jurusan database saya cek dulu. J-nya besar, berarti jurusan. Terus yang di sini kecil. Jurusan. Yang di textbox-nya ya, jurusannya itu kecil. Kemudian namanya sudah besar di sorry, bukan nama. Kelasnya besar. Kelas. Ini kelas. Habis jurusan harusnya. Nah, ini ya. Namanya TK. Yang ini. Oke, Oke, setelah sudah ini tutup titik koma. Ini miliknya ini, kurung tutupnya di sini. Ya, tapi ini belum kita tutup ya, karena memang belum selesai. Ya, jadi setelah titik koma di sini, oke, titik komanya saya pindah di sini aja. Jadi biar sejajar, biar enggak. Nah, masih ada edit lagi. Jadi di dalamnya if ada edit lagi. Saya sejajarkan dengan ini yang edit. If saya kasih keterangan jika editnya sukses. Ngapain? Nah, if
iset, sorry kok iset, edit, kan kita ngomongin edit ya. Jadi ketika editnya itu sukses, dia akan ngapain? Nah, jika edit, maka kita tampilkan sebuah pesan echo ya. Nah, kita tuliskan skripnya, pakai skrip aja. Jadi begini, skrip ya, ini JavaScript ya. Skip, kita tulis ini tandanya begini, kita langsung tutup ya, biar tidak kan. Kita tutup, tinggal sekarang kita isi isinya. Nah, isinya di tengah gini. Biar kelihatan ya bedanya. Kita tinggal tulis alert seperti ini. Kemudian alert itu kayak pesan ya. Ini kita kasih petik 2. Ini keterangan edit data bro. Nah, begini. Jangan lupa titik koma. Kemudian diarahkan dokumen lokasinya diarahkan ke mana? Lokasi dotnya sudah selesai. Jadi sama dengannya kemana? Nah, cari petiknya 2 yang ini ya. Kenapa kok petiknya yang 1? Karena di ujung sini sudah ada petiknya 2. Jadi nggak mungkin petiknya di dalamnya 2. Nanti kalau 2 akan nutupnya di sini. Itu logikanya. Jadi lokasinya ini diarahkan ke dashboard. Jadi setelah sukses tampilannya ya dibuka lagi dashboardnya. Dia akan menampilkan hasil editannya. Tuh. Terus jika salah, ngapain? Sama ya. Kita kasih kurung kurawal lagi. Nah, jika salah ngapain? Sama, kita tulis echo, copy aja. Manfaatkan fitur dengan sebaik-baiknya. Edit gagal bro. Nah gini ya. Edit gagal. Lokasinya juga sama di dashboard. Walaupun gagal, kalau gagal tetap ditampilkan. Berarti kalau yang ditampilkan apa? Ya yang sebelumnya diedit. Berarti yang diedit tadi gagal ya tidak akan muncul di dashboard. Oke, ini sudah. Selanjutnya ini di kurung-kurungnya sini tadi kan tutupannya dari ini kan, if yang atas ini. Ini sudah. Habis itu nah, bawahnya ini miliknya yang ini. Miliknya yang if ini kan. Ini kurung buka. Kurung tutupnya yang ini. Yang ini ya. Nah, di sini juga kita kasih else. Jadi kan jika halamannya sama dengan edit, ya kan? Nah, sekarang kondisi lainnya saya tuliskan else. Kondisi lainnya jika tidak diedit, ya kan? Ini kan kalau diedit, ya kan? Kalau diedit, kalau nggak diedit, ngapain? Ya, kalau nggak diedit ngapain? Nah, di sini baru kita deklarasikan. Berarti kalau tidak edit, berarti namanya disimpan. Keterangan, jadi ini di sini. Data akan disimpan. Else, kurung kurawal buka. Nah, ini kita masukkan kodenya. Kita bikin variabel baru namanya simpan. Kalau simpan, kita menggunakan query juga, mysql query seperti ini. Kemudian kita masukkan koneksi database-nya seperti biasa, koneksi. Kemudian spasi. Simpan itu sama seperti menambah data ya, berarti kita codingnya MySQL-nya itu adalah insert into. Jadi masukkan ke dalam apa? Ke dalam tabelnya. Tabelnya namanya tabel siswa. Berarti tulis siswa. Ya. Yang isinya apa? Di dalamnya ada apa aja? Ada NIS, ada nama, ada jurusan, ada kelas. Huruf besar semua.
terus namanya n-nya besar, kan u-nya kecil ya, kan, dan terakhir itu adalah kelas K-nya besar. Nah, ini saya format gini ya. Jadi insert itu nih into nice nama kelas ya, kelas yang value-nya yang nilainya apa ya, ini kita masukkan yang value-nya, kita kasih ini kurung ya, value-nya apa, mulai dari yang pertama ini saya gini aja biar mudah, ini saya titik koma dulu ya, saya enter begini. Jadi biar mudah membacanya, ya saya enter ke sini, saya agak mendorongkan, nah begini ya, jadi akan mudah melihatnya. Saya petik 2 ya, kenapa petiknya 1 tapi jumlahnya 2, karena ini dibukanya petik 2 di sini, tutup di sini. Jadi kalau kasih petik 2 nanti ketutup nanti. Nah, akhirnya kita masukkan dari hasil postingan ya. Sorry, ininya belum ada dolarnya. Nah, supaya ini muncul. Nah, postnya pertama ini apa? NIS. Berarti postnya itu dari NIS juga. Tinggal tulis kayak di sini. Tenis. Oke. Terus ini dikasih koma. Post ini kan sama. Kasih petik lagi, apa kurung lagi. Apa namanya? Post lagi. Sorry. Ini kasih kurung tutup dulu biar tidak salah ya kan. Post lagi. Nama ya tinggal tulis saja di sini. Nama. Ini ya. Terus koma, ntar udah turun ya. Jurusan. Ya kan? Sorry. Ini kurungnya 1 aja. Nggak perlu kurungnya double-double ya. Nanti kurungnya ditutup di values. Nah, begini. Koma lagi, post lagi ya. Jadi saya tulis petik lagi, petik 2 gini. Saya tulis post ya. Nama sudah, langsung jurusan. Saya tulis di sini jurusan. Oke. Saya koma ya. Ini kurung kurawanya, ini saya lihat mumpung lupa ya. Jurusan, setelah jurusan yang terakhir adalah kelas. Berarti tinggal saya kasih petik 2, kasih post lagi, post, itu namanya kelas. Ini kasih petik, habis itu terakhir dikasih penutup. Ini yang ini. Terus setelah dikurung tutup, ini petiknya untuk nutup yang di sini. Kemudian dikurung tutup untuk nutup yang ini. Jangan lupa di titik. Jadi gitu ya, isi nulisnya. Tuh. Kemudian kita kasih alat seperti ini. Ya. Jika simpannya sukses B ya. Nah, kita tulis ini titik komanya di sini ya. Jadi titik komanya kan ada di sini ya. Harus di dalamnya ini, di dalamnya sebelum apa? Sebelum kurung tutupnya yang ini. Ini kita enter ya. Kita cacat dengan ini. Kita simpan. Jika fungsinya variabelnya benar-benar bisa tersimpan, jika berhasil.
Jika simpan, ngapain? Kurung awal buka, ya. Kita tulis di sini echo. Nah, ini echo-nya masih oh ya, ini masih ya. Jadi kita paste lagi dari yang di atas. Echo. Echo script kasih keterangan. Simpan data sukses, Bro. Simpan data. Lokasinya sama di dashboard juga. Kemudian ini jika gagal juga sama. Echo. Simpan data gagal, Bro. Gagal kasih besar ya. Gagal, Bro. Ininya juga sama. Dokumen lokasinya sama di dashboard ya. Setelah itu sudah kita coba. Jadi ini ada apa? Simpan ya. Simpan. Jadi ketika simpannya di klik, kita coba dulu ya. Error apa enggak ya? Kalau error ya berarti kita nanti akan ada error ya. Line 10 syntax error expected petik. Ini kita cek ya, kebanyakan mungkin line 10 ini koneksi petiknya update siswa set ya, ini tak geser apa karena tak geser-geser itu jadi masalah ya. Saya coba dulu. Oke, nanti kita tata lagi ya, ngeceknya saya benar. Ini ini kelas sudah ada, harusnya begini. Kita coba line 9 line 9-nya keliru ya. Line 9-nya itu di koneksi MySQL query betul, ini ke sini ke koneksi betul, kemudian update betul, update siswa set nis ya, set nis betul. Ini di nisnya ini harus ada ini di. Oke, ini clear ya. Jadi ini saya setnya satu lagi ya. Ini agak kecil ya. Ini petiknya bukan di sini. Nah, jadi di sini. Nah, ini saya nama juga sama. Nama ini petiknya ada di sini. Kemudian petiknya yang di dalam kurung situ hilangkan, letak. Oke, nama jurusan juga sama. Petiknya di sini, ini dihilangkan. Kemudian ini juga petiknya kasih sini. Yang terakhir kelas. Ini kelas. Arahan ke sini. Oh, enggak cukup. Ya wes kelas di bawah ya. Ini itu benjeciran tapi ternyata kepotong. Ini jadi ini kasih petik, ini petiknya hilang, petiknya dipindah. Oke, harusnya sih sudah oke ya.
Oh, sebentar. Saya jadi ingat. Jadi ketika ketika masukkan ini update siswa, ya ini update siswa saya arahkan ini. Di update siswa, set nisnya apa, ya kan? Namanya apa dari pos, jurusannya apa dari posnya juga, kelasnya apa dari jurusan. Harus ada yang istilahnya itu, ini tak enter dulu ya. Ini di bawah, ya di sini. Jadi ada kondisi lagi namanya yang mana. Nah, ini kondisi ya. Eh, ngisinya itu dari ID siswa. Nah, ID siswanya kita ini namanya ini ID kan, yang ID masukkan where ID nya kecil kan, D nya kecil ya, where ID sama dengan ya kasih petik dua gini, get ID ini karena ID kan jadi primary key ya, get. Nah ini justru get bukan post ya, kalau post nanti malah ID-nya keisi ya kan. Jadi ini sebagai karena ID kan itu kan otomatis ya, jadi auto increment, jadi nggak perlu post ya, nanti kalau di post numpuk-numpuk. Get ID. Oke. ID sepertinya itu. Ini kita tidak ganti-ganti, di formnya juga kita tidak pakai form ID ya, jadi itu namanya benar-benar itu. Oke, sekarang kita simpan, kita coba masih error apa tidak. Kalau error ya belai ya, error ini harus dinikmati. Syntax error unexpected kepunjulan ya, jadi ini kepunjulan kurang-kurang di line 20. Kita 20 nya, ini 20 nya kita cek dulu kelebihan, jadi kita urutkan ya, saya cek dari sini. Ini jika sukses dari sini ya, jika editnya sukses oke. Ini buka terus ini ada kurung-kurang awal buka, ada ikonya, ada script ya kan, kemudian ditutup sudah betul, kemudian ada else ditutup betul, terus ini sudah ditutup, S lagi ya, S lagi, dia kurung buka sendiri, kemudian nutup sendiri, S lagi, buka lagi, nutup sendiri, ini nutup yang ini. Apa kurung saya kurang? Coba dulu. Main 20 bro. Masuk ini bro. Ini kerungnya kurang satu mungkin ya. Oke. Ini if di masuk. Coba aja lah. Ya. Oh ini nutup yang ini ya. Oh ini else-nya pakai itu. Oke. Nah, sepertinya betul. Betul enggak? Masih salah, saudara-saudara. Kita cek dulu lagi. Cek dulu ya. Ini yang error di line 20. Kita cek lagi dari, kalau dicek nggak bisa, nggak ketemu ya nanti kita tulis manual lagi. Gitu caranya. Kita cek dulu.
Jadi mulai dari edit ya. Jadi ini ada edit, MySQL query, koneksi, update siswa, set, nis, nama, ini sudah oke. Terus ini ada petik, ya kan? Titik koma, kemudian edit. Jika edit, maka kita kasih hasil, ya. Scriptnya masukkan. Ini bro, titik komanya belum dikasih, line 20-nya. Jadi 60 ini belum dikasih. Ini juga belum dikasih. Ya, fungsi dari melakukan cross check error itu ya tes. Simpan data sukses. Kita cek. Wih, sudah nambah ini ya. Oke, kita cek. Ada 20111 misalkan. Namanya misalkan Rudi. Jurusannya rekayasa perangkat, kelasnya 11B. Nah, simpan sukses. Nah, ini masalahnya jurusan dan kelasnya nggak masuk, tapi ukurannya masuk. Berarti ada yang salah di sini ya. Nanti kita akan koreksi karena video ini tadi kita sudah terlalu panjang, jadi kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke edit yang jelas. Nambahnya sudah bisa masuk ke database, di sini muncul. Cuma ini nanti kita akan cari ya. Ini sudah kita bisa menambah data. Tinggal nanti kita bikin edit dan delete. Yang simpan data ini kalau sudah bisa gampang. Sintaknya yang untuk edit dan delete akan lebih gampang. Gitu. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Tutup dulu.